Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delgor Rafsan. Saya adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi dari Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa teori perusahaan akuntansi dagang selama beberapa menit ke depan. Untuk itu mohon kesediaan untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Nanti jika ada komentar atau pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Saya mohon izin share screen dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi. Pada kesempatan ini saya akan membahas pertama, yaitu pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas transaksi yang mencakup pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok sehingga akan mendapatkan laba atau profit untuk menjalankan perusahaannya. Adapun beberapa karakteristik perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan produksi. Perusahaan dagang hanya fokus untuk pendistribusian saja. Yang kedua, aktivitas utama hanya berupa membeli, menjual, dan menyimpan di gudang. Yang ketiga, perhitungan total laba berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Berbeda dengan pelajaran yang kita pelajari sebelumnya, di mana kita belajar tentang perusahaan jasa. Nah, saat ini kita akan fokus di perusahaan dagang. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem persediaan periodik dan perpetual. Oke, dalam akuntansi dagang, ada perbedaan pencatatan pada saat transaksi di jurnal. Ada sistem persediaan periodik, ada pun perpetual. Dalam aktivitas perusahaan dagang, kita akan mengenal sistem pencatatan periodik ataupun sistem perpetual yang memiliki cara pencatatan transaksi yang berbeda. Sistem persediaan periodik mencatat transaksi barang dagangan secara berkala. Metode ini di mana memperbarui catatan inventaris secara berkala, baik mingguan, bulanan, ataupun triwulanan. Sedangkan sistem persediaan perpetual mencatat semua transaksi beserta biaya persediaan dan penjualan barang dagangan langsung dicatat saat terjadi. Metode ini banyak dipakai dikarenakan diyakini hasil laporannya akan lebih akurat dibandingkan sistem persediaan periodik. Selanjutnya kita masuk ke contoh transaksi jurnal umum. Transaksi yang kita bahas ini merupakan transaksi dari PT Anugerah Cahya yang merupakan perusahaan dagang. Berikut adalah sejumlah transaksi yang tercatat pada bulan Agustus tahun 2023. Buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo untuk laporan keuangannya. Tetapi untuk materi ini kita hanya fokus di jurnal umum saja ya teman-teman. Oke, yang pertama kita masuk pada tanggal 2 Agustus 2023 membeli barang dagang secara kredit dari CV Shafira sebesar Rp30 juta, PPN 10%, syarat 4/10, N/30. Mungkin teman-teman akan bingung ketika melihat contoh soal ini untuk pertama kalinya, di mana ada keterangan syarat 4/10, N/30. Yang dimaksud dengan syarat 4/10 yang ini merupakan di mana perusahaan akan mendapatkan potongan pembelian dari CV Shafira apabila dapat melunasi hutangnya maksimal 10 hari dari tanggal 2 Agustus. Potongannya sebesar 4% dari total Rp30 juta. Sedangkan jika syarat N/30, maka maksimal pembayaran dilakukan adalah 30 hari setelah tanggal pembelian. Mari kita masuk ke pencatatannya. Yang pertama kita akan mencatat dengan sistem periodik, yaitu pembelian kita catat di debit sebesar Rp30 juta, PPN di debit sebesar Rp3 juta, dan hutang usaha dicatat di kredit sebesar Rp33 juta. Jika diperhatikan dari sistem periodik ini, kita cukup mencatat dengan nama akun pembelian saja. Berbeda dengan pencatatan sistem perpetual, jika sistem perpetual kita akan mencatat persediaan barang dagang di debit sebesar Rp30 juta, PPN 10%, Rp3 juta, dan hutang dagang di kredit sebesar Rp33 juta. Ini dikarenakan sistem perpetual langsung mencatat persediaan barang dagang secara aktual sesuai tanggal transaksinya. Oke, kita lanjut transaksi selanjutnya. Pada tanggal 3 Agustus 2023 menjual barang dagang secara kredit kepada PT Duta Karya sebesar Rp40 juta, PPN 10%, syarat 4/10, N/EOM atau end of month, harga pokok penjualan Rp30 juta. Jika tadi transaksinya membeli, sekarang kita menjual.
Jika menjual, kita tetap akan mengakui adanya hutang pajak penjualan yaitu 10% dari total penjualannya. Maka di sistem periodik kita catat di piutang dagang totalnya sebesar 44 juta rupiah yang didapat dari hutang pajak penjualan di kredit sebesar 4 juta dan penjualan di kredit sebesar 40 juta. Lalu di sistem perpetual kita akan mencatat di debit sebesar untuk piutang dagangnya 44 juta rupiah, hutang pajak penjualan di kredit sebesar 4 juta rupiah, penjualan di kredit sebesar 40 juta rupiah. Kita akan mengakui adanya harga pokok penjualan, kita catat di debit sebesar 30 juta rupiah, serta persediaan barang dagang di kredit kita catat 30 juta rupiah secara aktual sesuai tanggal transaksinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2023 diterima sebagian barang yang dijual kepada PT Duta Karya pada tanggal 3 Agustus dikarenakan rusak sebesar 2 juta rupiah. Transaksi ini merupakan transaksi retur penjualan. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara untuk mencatatnya pada jurnal umum. Jika di sistem periodik, kita akan mencatat retur penjualan di debit sebesar 2 juta rupiah, hutang pajak penjualan di debit sebesar 200 ribu rupiah, lalu piutang dagang kita catat di kredit sebesar 2.200.000 rupiah. Karena ini akan mengurangi piutang dagang. Sedangkan untuk sistem perpetual, kita akan catat retur penjualan di debit sebesar 2 juta rupiah, hutang pajak penjualan di debit sebesar 200.000 rupiah, piutang dagang kita catat di kredit sebesar 2.200.000 rupiah. Karena ini sistem perpetual, maka kita akan catat penambahan persediaan barang dagang di debit sebesar 2 juta rupiah dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 2 juta rupiah karena adanya retur penjualan. Sekarang kita masuk transaksi selanjutnya. Pada tanggal 7 Agustus membeli barang dagang secara tunai dari PT Nagamas sebesar 60 juta rupiah, PPN 10%, rabat 10%, FOB Destination Point atau beban angkut sebesar 200.000 dibayar oleh PT Nagamas. Oke. Transaksi ini kita akan mengenal yang pertama rabat. Rabat merupakan potongan pembelian yang diberikan oleh pihak penjual yang kita sebut juga sebagai diskon. Dengan adanya rabat, maka pembelian yang seharusnya 60 juta rupiah ini akan dicatat setelah dikurangi rabat 10%. Lalu kita mengenal dengan FOB Destination Point. FOB Destination Point ini yang dimaksud adalah beban angkut akan ditanggung oleh pihak penjual. Sedangkan kalau ada kata-kata FOB Shipping Point merupakan beban angkut akan ditanggung oleh pihak pembeli. Maka kita akan catat di sistem periodik, yaitu di pembelian kita catat 54 juta rupiah, PPN di debit sebesar 5.400.000 rupiah, lalu di kas sebesar 59.400.000 rupiah. Perbedaannya dengan perpetual, akun pembelian akan diganti dengan akun persediaan barang dagang. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 10 Agustus membayar hutang kepada CV Shafira. Kita akan catat di periodik. Di hutang dagang itu 33 juta rupiah di debit, potongan pembelian kita catat di kredit sebesar 1.320.000 rupiah, lalu kas di kredit sebesar 31.680.000 rupiah. Sedangkan di sistem perpetual, kita akan mencatat potongan pembelian yang kita dapatkan sebagai persediaan barang dagang. Oke, pencatatannya yaitu hutang dagang dicatat di debit sebesar 33 juta rupiah, persediaan barang dagang di kredit sebesar 1.320.000 rupiah, lalu kas di kredit sebesar 31.680.000 rupiah. Oke, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 12 Agustus menjual barang dagang secara kredit kepada PT Alukona sebesar 15 juta rupiah, PPN 10%, syarat 3/10, N/30. FOB Destination beban angkut sebesar 50.000 dibayar oleh PT Alukona. Harga pokok penjualan yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kita lihat di sini yaitu ada FOB Destination beban angkut Rp50.000 yang akan mengakibatkan pengurangan dari piutang dagang yang didapatkan oleh PT Alukona. Untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Di sistem periodik kita akan mencatat dengan piutang dagang di debit sebesar Rp16.450.000. Di beban angkut penjualan kita catat di debit juga sebesar Rp50.000.
Lalu, hutang pajak penjualan dicatat dikredit sebesar Rp1.500.000 dan penjualan dikredit sebesar Rp15 juta. Sedangkan untuk sistem perpetualnya, kita akan mengakui adanya harga pokok penjualannya. Maka kita akan menambahkan pencatatan di bawah, yaitu harga pokok penjualan sebesar Rp10 juta dan persediaan barang dagang dikredit sebesar Rp10 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 13 Agustus menerima pelunasan dari PT Duta Karya. Dikarenakan ada kesepakatan dengan PT Duta Karya, kita akan memberikan potongan pembelian bagi PT Duta Karya apabila dapat melunasi hutangnya sebelum 10 hari. Mari kita lihat contoh soal yang tadi. Ya, untuk syaratnya adalah 4/10 alias akan mendapatkan diskon sebesar 4% jika dibayar kurang dari 10 hari. Maka untuk jurnalnya, untuk sistem periodik kita akan mencatat di kas sebesar 40.128.000, potongan penjualan yaitu 1.672.000 yang didapat dari potongan 4% tadi. Lalu biaya utang usahanya dicatat di bagian kredit sebesar 41.800.000. Transaksi ini tidak ada perbedaan pencatatannya dengan sistem perpetual dikarenakan tetap dicatat sebagai akun potongan penjualan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 18 Agustus membeli perlengkapan sebesar Rp10 juta secara kredit PPN 10%. Untuk transaksi ini tidak ada perbedaan cara pencatatan pada sistem periodik ataupun sistem perpetual. Pencatatannya juga sama, perlengkapan didebet sebesar Rp10 juta, PPN didebet sebesar Rp1 juta, serta hutang dagang dikredit sebesar Rp11 juta. Kita masuk transaksi ke-8 yaitu tanggal 20 Agustus menerima pelunasan dari PT Alukona. Seperti yang tadi kita jelaskan, ada potongan pembelian bagi PT Alukona di mana akan mendapatkan potongan sebesar 3% dari total pembeliannya. Maka akan dicatat di potongan penjualan sebesar 493.500 di debit, lalu di kas dikurang dari total piutangnya yaitu 16.450.000 dikurang 493.500 menjadi 15.956.500 rupiah. Ya, sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila memang ada pertanyaan yang tadi saya sudah jelaskan, teman-teman boleh komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.